Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resum materi UAS Ulumul Quran dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14. Dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Alim MA. Nama saya Khazinatul Umatil Islamiyah, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Diskusi topik 8 sampai dengan 14. Yang pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang kategorisasi surah Al-Quran. Pertemuan ke-9 itu permisalan dalam Al-Quran. Pertemuan ke-10 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Pertemuan ke-11 ijaz Al-Quran. Pertemuan ke-12 disiplin ilmu dalam Al-Quran. Pertemuan ke-13 hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pertemuan 14 itu hukum terjemah Al-Quran. Kategorisasi surah dalam Al-Quran. Nah, kategori di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa pengelompokan yang di dalam kajian ulumul Quran ini memiliki nama tersendiri ataupun istilah tersendiri yang biasa disebut dengan al-mufassalat. Nah, surah-surah yang dimasukkan di dalam kategori mufassalat itu surah Al-Hujurat sampai dengan surah An-Nas. Kategori surah-surah panjang itu mutawalat atau surah-surah yang dikategorikan memiliki hamim, maka disebut dengan surah-surah yang memiliki kategori alu-hamim atau hawamim yang disebut dengan keluarga hamim. Selanjutnya, permisalan dalam Al-Quran. Nah, permisalan di dalam Al-Quran ini memiliki banyak sekali faedah ataupun tujuan hal baik, yaitu sebagai talqin yang memberikan peringatan atau memberikan waktu atau mau'idoh atau al-hazmi atau memberikan motivasi atau pula larangan yang kemudian juga untuk takrir. Nah, takrir itu mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tanpa indera. Sesuatu yang abstrak ini kemudian digambarkan dalam bentuk sesuatu yang konkret. Itu adalah tujuan-tujuan permisalan di dalam Al-Quran yang menonjolkan sifat abstrak ke dalam bentuk yang konkret. Sehingga itu bisa dirasakan dan dipahami oleh indera manusia. Nah, di edisi ini bisa memberikan efek yang berpengaruh terhadap jiwa manusia yang di dalamnya memberikan nasihat. Selanjutnya ada 4 klasifikasi di dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, menafsirkan terlebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, mencari penafsiran dari As-Sunnah. Yang ketiga, meninjau pendapat para sahabat. Dan yang terakhir itu memeriksa pendapat tabi'in. Ada pula disiplin ilmu di dalam Al-Quran. Nah, di dalam ajaran Islam, itu banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk disiplin dan dalam arti ketaatan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga disebutkan di dalam surah Al-Asr, dalam surah An-Nisa ayat 59, itu juga menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan, menaati suatu aturan. Adapun hikmah pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke dalam hati manusia. Sehingga pengulangan di dalam Al-Quran, baik itu secara redaksi ataupun masalah, itu bertujuan agar manusia ini lebih mampu meresapi kandungan dan juga makna yang ada di dalam Al-Quran. Hukum terjemah di dalam Al-Quran. Nah, penerjemahan Al-Quran yang dibolehkan ialah penerjemahan di dalam arti menyampaikan nas Al-Quran dan menafsirkannya. Sedangkan penerjemahan dengan arti mengalihkannya ke bahasa asing itu dilarang. Nah, yang dibolehkan ini adalah menerjemahkan dengan makna ataupun menafsirkannya dengan bahasa asing. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.